kabar? Sehat-sehat ya. Iya. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Dewi pimpin doa untuk firman Tuhan. Saya. Bro Pepi mungkin. Silakan monggo, Bro. Oh, sudah firman Tuhan ya. Abis mau mau videonya ini? Terserah, saya ikut aja. Saya ikut. Kita share dulu videonya itu ya. Dengar video dulu ya. Habis itu nanti kalau Bang Nixon mau nyanyi live juga boleh, cuman suaranya kayaknya kurang. Ini share-nya dicoba ditutup, Kak Magda. Oh ya, oke. Wait. Oke. Saya share. Sound komputernya di share sound di settingan di atas. Di view option, share sound. Di atas ada view option di atas. Pilih share sound. Kalau ini udah masuk belum? Coba sekarang putar. Udah masuk belum? Videonya udah ada, suaranya belum ada. Oh, dulu ya. Di view option, di atas di view option, klik nanti ada share computer sound. Video. View option paling atas, di atas. Sebelah yang hijau-hijau itu tuh. Oh, sebelah yang hijau, oke. Ya, sebelah hijau ada view option. Kemudian klik ada computer share sound. Oh, dulu. Ada. Komputer share sound. Oh ya, oke. Oke. Coba boleh di play. Tes ya. Masuk nggak? Oke. Betapa
Yang mana? Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tidak pernah betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru, bagai emas yang murni. Kau bentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti. Bagai
They just play my video. It's a bit hard when I started. There's sort of like something wrong with my speakers on it. It's a bit hard before when I started. When I just started the video, but it just I can't get in my video. So it's a bit hard. Oke, silakan Pak Pepi. Langsung ke Bang Pepi ya. Sudah Iya. doa Tuhan. Aja mobile. Sudah doa kemudian belum? Iya, Pak Gua Firman Tuhan sekalian ini, Bu. Silakan. Mari sama-sama kita berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, belas kasihani kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas, supaya kami Tuhan malam hari ini, di momen ini Tuhan, di waktu yang sekarang, boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan kami tahu Roh Kudus Engkau tidak terbatas ruang dan waktu, maka Engkau sanggup menjamah hati kami Tuhan, dan membuka pikiran kami untuk menerima semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar, yang berasal dari isi hati Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan berkuasa malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya bisa mulai sekarang. Saudara, selamat malam. Salam untuk semua saudara-saudara yang terkasih. Baik kakak-kakak yang di atas saya tahunnya, ya, dan semua teman-teman seleting juga ada yang di bawah juga. Salam sejahtera semuanya. Kita kan sama-sama mempelajari, membaca firman Tuhan yang saya sudah sampaikan ayatnya, yaitu dari Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara semua. Mari kita sama-sama menyimak bagian firman Tuhan ini. Dikatakan seperti ini, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara, judul tema malam hari ini adalah memaknai berkat. Mengapa saya menggunakan kata memaknai? Karena sebetulnya tugas kita hidup itu adalah memaknai. Memaknai artinya memberi arti, saudara. Hidup yang benar adalah, salah satunya adalah hidup yang memberi arti. Memberi arti bagi sesama, memberi arti kepada Tuhan tentunya, saudara ya. Nah, waktu Tuhan meminta Adam untuk menamakan semua binatang, tumbuhan di dalam Taman Eden, kata yang dipakai bukan menamakan sebetulnya. Ya, lebih dalam katanya memaknai, memberi arti. Sudah saya beri contoh, di bagian sungai Amazon di Brazil, saudara, ikan arwana itu katanya, saudara, saya juga baca beberapa literatur bahwa ikan arwana itu dibuat makan lauk oleh orang-orang yang di sana. Tapi ketika ikan arwana itu diberi makna, lalu kemudian ada mitos di sana, dikasih cerita macam-macam, disertai dengan legenda-legenda dan segala macamnya, simsalabim ikan arwana menjadi ikan yang sangat mahal. Kalau sekarang tanaman kuping gajah gitu ya, dulu tanaman ini tidak naik gitu harganya, biasa saja dan tidak diperhatikan, tapi ketika tanaman itu sekarang diberi makna, ada orang yang berkata, oh ini tanaman ini mahal, oh tanaman ini gunanya begini dan begitu dan begini, kemudian tanaman itu boom, menjadi mahal. Jadi kekuatan manusia salah satu yang memberi makna.
Nah, malam hari ini kita tiba pada bagaimana cara kita memaknai berkat. Kenapa saya mengambil tema ini, saudara? Karena saya melihat, saya mengalami, saya merasakan bahwa kebanyakan orang Kristen dalam tanda kutip ya tidak sepenuhnya mengerti arti berkat. Meminjam istilah Gus Dur dalam setiap agama, saudara. Agama itu yang buat kacau karena dua hal saja. Pahamnya salah atau salah paham. Nah, di dalam kekristenan sama. Pengajaran kekristenan hari-hari ini, saudara, begitu banyak beragam, ya, which is tidak terkontrol sepertinya. Sehingga orang Kristen harus berhati-hati, kita semua harus berhati-hati, dan mengerti dengan sepenuhnya ada baiknya ketika kita belajar menyelidikinya sendiri, bukan apa kata orang. Ya. Jadi kekristenan itu bukan salah pengajarannya, tapi separuh benar. Ini kadang-kala yang bikin kita seringkali bertabrakan sesama orang Kristen. Udah banyak orang Kristen menelan bulat-bulat apa yang dikhotbahkan dari atas mimbar tanpa kemudian mengoreksinya lewat Alkitab. Tanpa menyelidikinya sendiri. Sama dengan kata berkat. Ketika berkat itu ya diajarkan kepada orang Kristen lewat mimbar-mimbar, maka kecenderungan orang menangkap berkat adalah segala sesuatu yang menyenangkan, segala sesuatu yang berlimpah-limpah, segala sesuatu yang apalagi, saudara, yang intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan aku, kebutuhan saya. Padahal kalau saudara belajar berkat itu apa di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan, saudara, begitu banyak salah persepsi kita tentang kata ini. Ada banyak orang Kristen bilang begini, orang Kristen harus kaya. Kenapa harus kaya? Karena Abraham kaya. Karena Ishak kaya. Bahkan sampai Yakub kaya. Karena Ayub kaya. Kita lupa bahwa tokoh-tokoh yang miskin dan sengsara pun banyak di Alkitab. Bahkan Yesus bilang, ya, begitu susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kekristenan sekarang dipacu untuk mengerti berkat hanya dari sudut pandang aku memiliki segala sesuatunya atau sesuatu dengan nominal yang berlebihan. Apakah salah orang Kristen kaya? Tidak salah, saudara. Nah, ini ayat ini kita pelajari sama-sama. Saya akan masuk langsung ke dalam poin yang saya ingin bagikan dari ayat Amsal pasal 30. Hebatnya Amsal ini adalah tulisan dari masa-masa manusia zaman dulu ribuan tahun lalu, ditulis oleh salah seorang sastrawan saat itu namanya Agur Biniake, seorang yang saleh, seorang yang berpengertian. Ia menulis tentang ayat ini. Ya. Dua hal aku meminta kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Bagian pertama adalah orang Kristen harus mengerti apa itu yang menjadi bagian dalam hidupnya. Di bagian lain Rasul Paulus menuliskannya, asal ada pakaian dan makanan cukuplah. Saudara perhatikan kata cukuplah. Dengan kata lain, orang Kristen harus memaknai berkat dalam konteks kecukupan. Konteks cukup. Which is itu merujuk pada kehidupan yang bersahaja. Jadi berkat itu harus kita maknai, mana bagian saya yang menjadi cukup. Berkat itu bisa kita maknai bahwa saya tidak ingin yang lain menjadi bagian saya. Saya tidak ingin bagian yang lebih banyak dari apa yang harus saya bisa nikmati. Oh, kebutuhan kita relatif. Betul, kebutuhan menjadi relatif karena ada kos ini, kos itu, dan kos ini. Karena saudara mungkin berpikir bahwa kita berpikir cenderung berkat adalah sesuatu yang seperti bisa dihitung. Ya. Padahal jauh dari itu, berkat adalah sesuatu yang tidak terhitung. Nanti di bagian berikutnya kita akan sama ke sana.
Berkat itu, saudara, artinya mengerti bagian kita menjadi cukup. Artinya, saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus cek hati kita harus cek hidup kita. Apakah ini membuat kita menjadi lebih rendah hati, ya, merendah hati, atau makin kita merasa kekurangan, ingin lebih. Kalau kita merasa ingin lebih, atau kita merasa makin kurang, ya, saudara, mungkin kita salah memaknai arti berkat. Karena berkat hanya bisa dimaknai, ya, dari ayat ini kita menangkap asal cukup bagianku saja. Aku nggak mau kaya, aku nggak mau miskin. Aku nggak mau kondisi kedua itu, kalau nanti kemudian kondisi itu menjerat aku ke dalam berbagai pencobaan yang membuat aku jauh dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Aku ingin berkat yang aku rasa cukup. Selebihnya kemana, saudara? Selebihnya, saudara harus memberi kepada orang lain. Saudara memberi dan saudara ambil secukupnya, lalu beri kepada orang lain. Bangsa Israel dididik Tuhan untuk seperti ini, saudara. Ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan pelihara mereka lewat orang sudah ditakar, mengambil lebih dari takaran, maka mana itu akan menjadi busuk. Sebetulnya prinsip ini berlaku sampai sekarang, saudara. Bahwa orang Kristen sebetulnya memaknai berkat harus memakai dalam konteks kecukupan. Apakah ini cukup buat saya? Dan aku nggak mau lebih. Dan itu yang menjaga hati kita. Hingga kita akhirnya hidup penuh dengan rasa kecukupan, alias dengan rasa ucapan syukur. Ada amin, saudara? Luar biasa. Poin yang kedua, saudara. Poin yang terakhir. Ada 2 poin aja saya bagi. Berkat itu bersifat rohani yang membawa kita selalu memposisikan Tuhan menjadi posisi yang pertama dan utama. Jadi berkat itu sifatnya, esensinya rohani. Jadi kalau saudara menerima berkat-berkat yang kemudian bentuknya duniawi, ya, uang atau pemberian segala macam, tapi tidak menjadikan saudara dan saya makin rohani, bisa jadi saudara itu bukan berasal dari Tuhan, atau bisa jadi hati saudara tidak dipenuhi dengan pengertian tentang Tuhan. Saudara, betapa kita ini sebetulnya licik, saudara. Manusia itu licik. Kita kadang-kala tidak mampu diri kita. Ya, ada hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita yang tidak kita nggak mampu gitu. Sebetulnya kita nggak kenal diri kita, itu sebabnya kita butuh Tuhan supaya terangnya menyinari kita hingga yang digelap di dalam kita ini terbuka, sehingga kita mengerti diri kita ini sebetulnya tidak lebih baik dari yang kita sangkakan. Saya bisa jadi hamba Tuhan, saudara bisa jadi yang lain, majelis segala macam, pendeta dan segala macam. Ya. Tapi saudara, untuk mengenal diri kita, kita perlu Tuhan. Berkat itu bersifat rohani. Ya. Kadang-kala orang salah kaprah hingga ketika dia terima sesuatu, dia posting buru-buru di media sosialnya, berkata Tuhan baik, ini baik, itu baik. Oh Tuhan pelihara hidup saya begini. Kenapa? Ukurannya selalu kebendaan. Tapi ketika dia sakit, dihajar sakit, diizinkan sakit, saudara, dia buru-buru minta mujizat. Seolah-olah sakit itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi orang yang mengerti, ya saudara, orang yang mengerti tentang Tuhan, dia akan melihat makna berkat bahkan ketika dia sakit. Sama seperti Ayub. Ketika Ayub sakit, saudara, sakit yang mengerikan. Rasa gatalnya, boroknya sampai digaruk oleh batu yang seperti beling begitu, darah di mana-mana, setiap hari bercucuran darah dan nanah. Istrinya datang lalu kemudian, mengapa engkau masih menyembah Tuhanmu? Tuhanmu sudah membuat engkau miskin, kita jatuh miskin, anak kita hilang semua, kekayaan kita habis, engkau sakit. Lalu istrinya bilang, matilah engkau. Mati saja engkau dengan Tuhanmu, lalu ditinggalkan Ayub. Lalu apakah Ayub kemudian, saudara,
merasa bahwa Tuhan jahat dalam hidupnya. Tidak, saudara. Ayub ngerti bahwa di balik sakitnya ada perkara rohani. Ia ngerti itu. Jadi saudara, berkat itu sifatnya rohani. Saudara harus memaknainya jauh ke dalam sana. Hingga dalam situasi apapun, ketika Tuhan izinkan terjadi, baik ketika memasuki lembah, Mazmur pasal 23, ya, di lembah kematian, ya, di lembah kesengsaraan, ketika Tuhan izinkan kita melewati itu, kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kita enggak terstimulan oleh kondisi. Kita enggak tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Agur bin Yake dalam Amsal yang kita baca. Supaya ketika aku kenyang, supaya ketika aku berlebihan, supaya ketika aku penuh dengan kelimpahan, aku tidak menyangkalmu. Atau sebaliknya, ya, ketika aku miskin, ya, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saya ingin buktikan bahwa berkat itu sebetulnya rohani. Di dalam Galatia, saya akan bacakan Galatia pasal 3, saudara, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Galatia pasal 3, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Mana ayat 14 nih? Demikian firman Tuhan, saudara. Oh, sorry. Galatia, saya bukannya Korintus. Maaf, saudara. Mata saya sudah agak ya seperti ini, saudara. Galatia 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam Dia, supaya di dalam Yesus, ya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini bukti bahwa berkat itu sifatnya rohani. Bukan dikatakan berkat Abraham itu adalah harta duniawi, harta warisan. Bukan, dikatakan menerima roh. Ya. Roh yang telah dijanjikan itu. Roh apa? Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh yang membuat kita jadi rohani. Jadi berkat Abraham bukan bicara tentang kekayaan, materi, dan sebagainya. Berkat Abraham bicara tentang Yesus yang muncul dan hidup bagi kita, lalu kemudian mati bagi kita, bangkit bagi kita, menebus dosa kita. Dan berkat itu sampai kepada kita melalui perantaraan Roh Kudus, membuat kita menjadi rohani. Hingga akhirnya hidup kita senantiasa menginginkan perkara-perkara rohani, bukan perkara yang duniawi. Apa itu perkara rohani? Saudara boleh baca nanti di dalam Galatia pasal 5, ya saudara, buah-buah roh, ya. Tetapi buah roh ialah itu yang kita kejar. Itu yang kita inginkan, sesuatu yang akan melengkapi kita sampai kepada surga nanti kita nggak kikuk. Kenapa? Karena kita telah menjadi manusia rohani. Tapi sayangnya banyak orang Kristen tidak sepenuhnya mengerti tentang ini. Mereka masih mengejar hal-hal yang duniawi. Mereka masih berpikir bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini tidak mampu melengkapi mereka sebagai orang Kristen. Saudara, malam hari ini kita belajar sama-sama. Maafkan saya kalau cara pembawaan terbiasa seperti ini. Maafkan kakak-kakak senior. Saya tidak lebih tentunya dari saudara semua. Ya, tapi ini yang bisa saya bagi supaya pengertian kita tentang berkat semoga nantinya selaras dengan apa yang Tuhan mau ajarkan. Kiranya semua diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, dan dipimpin Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya boleh, ya kita doa aja saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Karena kami tahu dalam hidup kami sering gagal menempatkan Engkau dalam tempat yang semestinya, yaitu di tempat yang utama dan pertama. Ampuni kami dalam keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Malam hari ini kami diingatkan lagi, kami disegarkan lagi oleh firman-Mu, mengajari kami tentang respon hati yang benar, cara pandang yang benar, supaya kami Tuhan mampu memaknai setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Entah di dalam kebaikan yang Kau berikan bagi kami, dalam penghiburan, bahkan di dalam setiap kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami tetap mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk malam ini, hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau terus bekerja di antara kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada yang berwenang. Kakak Mat. Saya ya. Saya melakukan cara benar. Oke. Firman Tuhan sudah selesai. Cara selanjutnya, ini adalah ada persembahan pujian ya. Diskusi dulu. Teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang ingin sharing dari firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Silakan. Dari Andri mau nambahin atau dari Wendy? Yang lain dulu aja, Kak. Boleh lanjut langsung. Dari Bang Okto mungkin menambahkan atau ada yang ingin? Ya. Oke, mungkin 1-2 orang yang mungkin bisa respon tadi yang Pepi sudah paparkan tadi. Mungkin Bang Ucok, Bang Isar, Bang Freddy, silakan. Bang Okto, Bang Edwin. Kita juga boleh buka ketua menambahkan. Lanjut aja Kak, berarti udah aman, udah oke, udah bisa diterima. Oke, kalau aman kita mau dengerin persembahan pujian dari Angkatan 85 juga nih, dari Bang Agus. Ya, silakan. Bisa langsung unmute ya, unmute. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait you in the silence till you come and see the one with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat sumbangan puji-pujiannya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipujikan, diberkati. Bang Agus, saya panggilnya apa ya? Bang Agus apa Bang Lexi? Leksi biasa Bang. Bang Lexi. Oke, Tuhan memberkati pelayanannya malam hari ini. Juga dengan Bang Nixon, terima kasih buat puji-pujiannya. Adik-adik kelas, abang kelas semua, teman-teman seangkatan. Iya, hari ini 85 puji-pujian ya. Oke, kita lanjut ke doa syafaat oleh Saudari Teti dari Angkatan 91. Saya persilakan Teti. Terima kasih Kak. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, grup Lintang 30 Kristen, untuk bersama-sama berkumpul, saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Bapak, kami berdoa khusus bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai. Kiranya Engkau senantiasa memberikan bagi kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau bisa menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, antar suku dan agama. Berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil, dan sifat yang takut ya Bapak, agar mereka dapat menjalani sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk tenaga medis, para relawan yang terlibat penanganan COVID-19, mereka kekuatan kesehatan ekstra. Untuk para pasien yang dinyatakan positif COVID, Tuhan, pulihkan juga untuk mereka, kuatkan anggota keluarga mereka yang harus berjauhan, agar diberikan kekuatan dan pengharapan. Untuk keluarga yang meninggal karena COVID, Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami, anggota grup Roh Kris Lintang 30, yang boleh ada hingga saat ini. Kami sadar, kami dapat berkumpul, sharing tentang firman Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya pada kami. Tuhan Yesus, sertai kami, setiap anggota dalam pelayanan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Berikanlah kami kesehatan yang sempurna untuk kami semua ya Tuhan. Bapa, kami juga berterima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami,
Khususnya berdoa untuk Abang Okto Hamel pasca operasi tembak laser batu ginjal. Kami tahu Tuhan memiliki rencana indah di balik penyakit yang diberikan. Dan tak sekalipun Tuhan biarkan kami terjatuh, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Bapa, dalam segala kerendahan hati kami, mohon segala penyakit di dalam tubuh Abang Okto, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan total, agar dapat bersukacita kembali. Bapa, kami juga berdoa untuk anak kami, Brian Sibarani, anak terkasih dari saudari kami, Elizabeth, angkatan 91, yang berencana akan mengambil jalur beasiswa di NTU Singapura. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan menguatkan Brian. Kami percaya Tuhan punya rencana indah untuk anak kami. Bukan karena kuat dan gagah Brian, tapi kami yakin kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk studi anak kami. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 7, kami percaya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Bapak, kami juga berdoa untuk para mantan guru SMP Negeri 30 yang saat ini masih terus mengajar maupun yang sudah tidak mengajar lagi. Tuhan yang terus memberikan mereka kesehatan, hikmat dalam segala hal, agar murid-murid SMP 30 menjadi murid yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Purnama Jaya, anggota keluarga Bro Bahagia Jaya, angkatan 87. Bila Tuhan berkenan, agar diizinkan kembali naik ke kapal pesiar. Tuhan yang selalu menyertai setiap pergumulannya. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kiranya Bapa yang selalu memberikan kami kesehatan, umur yang panjang, serta memberkati dalam apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat syafaatnya. Kita lanjut ke acara berikutnya. Saya bacakan. Oke, kita masuk ke fellowship. Mungkin ada yang baru bergabung. Kita perkenalan ya, baru yang pertama kali hadir. Untuk acara perkenalan saya serahkan kepada Ketua Elizabeth. Silakan untuk memimpin. Ya, terima kasih Kak Magda. Shalom semua kakak-kakak, abang semua. Ya, terima kasih untuk malam hari ini yang sudah hadir. Pertama-tama saya mau berkenalan dulu dengan angkatan 87, Kak Maria Mater ya Kak. Silakan Kak. Nama, tinggal di mana? Silakan Kak. Oke, salam. Shalom. Salam kenal ya, aku Maria Mater, angkatan tahun 87. Aku tinggal di Cilincing, Tanjung Priok. Salam kenal. Salam kenal Kak, selamat bergabung. Salam kenal, salam. Terima kasih ya Kak Mater. Ya. Ya, untuk selanjutnya teman saya angkatan 91, Om Odi, silakan Om. Di unmute dulu. Belum keluar suaranya Om Odi. Mute ya, di unmute dulu. Mic-nya. Yes, dah. Saya Odi. Odi menjawab satu. Tidak masuk kita melihat
Halo Di. Terima kasih Om Odi. Tinggalnya di mana Om? Om Odi, halo. Di rumah, Bet. Ya, Bet. Ya iyalah. Ya, makasih Om Odi udah bergabung. Ya, lanjut Ya, lagi makasih, Di. ke Bang Agus Alexi ya, Bang Alex ya. Silakan Bang Alex. Tadi walaupun udah nyanyi, nggak ada salahnya. Perkenalan lagi, tinggal di mana Bang? Di unmute Bang. Maaf terlambat tadi, ya kan? Sorry terlambat karena ada kegiatan juga, ada ibadah Macet tuh. kan? Kamis. Macet Kamis. Dengar kan? Dengar nggak? Belum terdengar? Dengar? Saya tinggal Kedengeran di Bang, kedengeran. angkatan 85, ya kan? Tinggal di Pekanbaru, Riau. Di Riau, Pekanbaru. Udah 22 tahun di sini, di Pekanbaru. 22 tahun di Pekanbaru. Salam buat semua adik-adik kelas, abang kelas mungkin ada, dan teman angkatan semua, Nixon ada, Edwin ada. Besar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Alex yang sudah bergabung. Tetap semangat ya Bang. Makasih udah bergabung. Di kedepannya juga bisa join tetap ya Bang. Oke, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Lanjut buat Bang Nixon, silakan Bang yang jauh di benua. Silakan Bang.